Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih telah setia di channel Satrio Bushido Library. Channel ini adalah channel opini, berita, dan pandangan-pandangan politik kita ya. Belakangan ini kita sangat diramaikan dengan pemberitaan atau polemik antara PB Jarum dengan KPAI. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan apa sebenarnya yang menjadi dasar masalah bagi KPAI? Dan apa yang menjadi dasar masalah atau dasar penolakan dari PB Jarum, sehingga audisi yang sudah berlangsung dalam rangka pembinaan calon-calon atlet bulu tangkis kita ini menjadi bermasalah. Dan sampai PB Jarum menyatakan akan menghentikan ajang pencarian bakat dalam audisi ini pada tahun 2020. Polemik ini telah mengundang beberapa reaksi, termasuk dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih pemerintah jadi seperti kebakaran jenggot seperti itu? Kalau PB Jarum misalkan menyatakan dirinya tidak lagi melanjutkan audisi pencarian bakat ini. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Seharusnya itu kan ya, untuk membina atlet-atlet ini menjadi tanggung jawab pemerintah seutuhnya. Sekalipun ada pengabdian dari pihak swasta seperti keluarga Budi Hartono ini misalkan, untuk membangun atlet-atlet berprestasi di bidang bulu tangkis. Artinya bukan mereka penanggung jawab utama, tetapi ya kontribusi mereka harus patut kita hargai. Yang paling pertama saya mau membahas dari sisi KPAI. Nah, KPAI dalam beberapa berita, termasuk di berita Kompas Selasa 10 September dengan judul ini, dengan judul audisi bulu tangkis di persimpangan. Dalam berita tersebut, satu alasan yang dikatakan oleh KPAI yaitu apa yang disampaikan oleh salah satu komisioner KPAI, Siti Hikmawati. Dia menyatakan pada prinsipnya KPAI tidak melarang audisi ini, tetapi yang menjadi persoalan mereka adalah soal adanya brand atau adanya logo di baju para peserta, anak-anak peserta audisi ini. Nah, saya jadi menyatakan seperti ini. Apabila logika yang dibangunnya itu adalah eksploitasi yang mereka maksud itu adalah adanya iklan terselubung di badan anak-anak peserta audisi, yaitu brand atau logo dari Jarum itu sendiri. Itu kata mereka sebagai bentuk eksploitasi. Apabila itu pengertian eksploitasi, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan atau event-event anak-anak di bidang olahraga yang lain yang juga menyematkan ya brand atau logo produk tertentu juga, seperti Danone misalkan, dalam Liga Danone, seperti Milo misalkan. Bagaimana dengan itu? Apakah itu bukan termasuk kegiatan promosi? Apakah itu tidak termasuk kegiatan kampanye brand? Kalau pengertiannya eksploitasi seperti itu, kenapa itu nggak dilarang gitu ya? Kemudian ada yang berkembang lagi menyatakan bahwasanya masalahnya bukan di brandnya, masalahnya karena brandnya itu adalah brand rokok Jarum. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan ada brand rokok Jarum di situ, masalahnya apa? Apakah itu menjadi menyarankan orang untuk atau menyarankan atlet untuk merokok? Kan nggak juga. Nah, tapi kalau kita memakai pengertian eksploitasi yang dikatakan oleh komisioner itu, bahwasanya di dalam badan atau di baju yang digunakan anak-anak sebagai peserta audisi itu ada kegiatan promo, ada kegiatan promosi suatu brand tertentu. Itu yang dia katakan kampanye atau promo terselubung sebagai bentuk eksploitasi. Oke, kalau itu pengertiannya berarti brand-brand yang lain melakukan eksploitasi dong, bukan hanya rokok. Kenapa itu nggak jadi masalah bagi KPAI selama ini? Nah, ada lagi yang menyatakan bahwasanya karena iklannya itu adalah rokok. Oke, rokok sudah dihapuskan sesuai dengan pernyataan mereka bahwasanya tidak ada lagi rokok, tetapi masih ada logo Jarum Foundation. Terus bagaimana? Ya. Nah, ini masalah ini saya pikir dari sisi pengertian juga sudah simpang siur. Tetapi saya mau garis bawahin begini. Pendapat saya mau garis bawahin seperti ini. Apapun yang menjadi alasan dalam penolakan atau dalam pernyataan-pernyataan eksploitasi itu, apabila pengertiannya itu adalah produk, berarti semua produk atau semua event yang mencantumkan produk
harus dinyatakan sebagai eksploitasi anak. Peduli itu masalahnya air mineral atau susu atau yang lain-lain, karena kategori dan pengertian yang sampaikan itu ada kegiatan promo terselubung atau ada kegiatan promosi satu brand tertentu di dalam kegiatan yang diikuti oleh anak-anak itu sendiri. Berarti semua eksploitasi. Oke. Apabila misalkan yang dikatakan itu adalah brandnya, atau katakanlah rokok misalkan, karena rokok tidak sesuai dengan kesehatan, apa memang seorang atlet itu ya juga menjadi seorang perokok? Jarang, saya pikir. Jadi kalau relevansi itu katanya karena iklan ini tidak bagus, ini kegiatan olahraga tapi iklannya yang merusak kesehatan gitu misalkan ya. Nah, apakah serta-merta ketika ada iklan rokok di satu event anak-anak itu langsung secara tidak langsung mendorong anak-anak itu untuk menggunakan rokok itu sendiri? Kan belum tentu. Karena yang saya perhatikan ya banyak ya orang kalau dia sudah atlet pasti dia nggak mau merokok. Terus yang kedua, dengan adanya iklan rokok, katakanlah itu kategorinya iklan rokok, adanya logo itu ya, logo PB Jarum itu, apakah dengan iklan itu lu langsung menyarankan orang untuk merokok semua? Kan nggak juga. Ataukah branding itu mendorong orang untuk lebih banyak membeli rokok? Nggak juga kan. Karena merokok itu ya difaktor oleh lingkungannya masing-masing. Kalau lingkungan perokok, orang akan merokok gitu. Logikanya gini, iklan rokok yang sudah dibuat di situ gambar tengkorak lah, kemudian gambar tenggorokan bocor lah, atau gambar-gambar penyakit jantung yang udah hangus lah, orang tetap beli. Karena apa? Karena lingkungannya mendorong dia untuk merokok. Jadi kritik saya, pernyataan KPAI bahwasanya adanya brand di situ, adanya kegiatan promotor selubung di situ, atau adanya iklan di dalam kegiatan itu merupakan eksploitasi terhadap anak-anak. Menurut saya itu ya semua produk yang berkaitan dengan event anak-anak yang ada logonya, mau itu minuman kesehatan, mau itu susu, mau itu air minum, mau apapun itu, ya semuanya harus ditiadakan. Karena itu seharusnya dengan pengertian itu semuanya berarti eksploitasi anak. Itu. Tetapi yang jadi masalah dan menjadi pertanyaan publik adalah kenapa KPAI bisa bersikap seperti itu? Nah, ternyata setelah dirunut-runut ke belakang, ada beberapa data yang menyampaikan bahwasanya ada program-program perlawanan terhadap iklan rokok atau program-program yang selama ini dijalankan oleh beberapa lembaga, termasuk lembaga-lembaga NGO atau LSM yang mendorong kampanye anti iklan rokok. Nah, apakah Jarum ini, PB Jarum ini menjadi salah satu target antara dari program itu? Ya kita nggak tahu, tapi ya wajar publik akan menilai hal yang sedemikian. Kenapa? Karena kenapa produk-produk yang lain dengan liga-liga yang lain atau kegiatan olahraga yang lain dengan iklan-iklan yang lain yang bukan bagian dari rokok atau tembakau itu tidak dipermasalahkan kalau pengertiannya itu kampanye terselubung. Terus yang kedua, saya mau melihat dari sisi PB Jarumnya. Oke, kita akui PB Jarum itu salah satu yang paling berdedikasi lah untuk meningkatkan atlet-atlet berskala internasional yang membuka terus peluang bagi kita untuk medali emas di ajang internasional. Itu bulu tangkis. Dan kita bangga untuk itu. Dan kalau kita runut, memang PB Jarum telah mendedikasikan ya dan telah mengabdikan apa yang dia miliki atau apa yang dimiliki oleh keluarga atau Budi Hartono ini dari sisi bulu tangkis. Kita patut bangga untuk itu. Tetapi kalau misalkan ya mereka menghentikan itu akibat kritik atau akibat tekanan dari KPAI, saya pikir kita telah menghilangkan banyak harapan generasi muda kita karena tekanan sekelompok orang dalam lembaga yang namanya KPAI dengan definisi mereka sendiri yang masih menurut saya kabur. Definisi mereka eksploitasi seperti itu masih kabur. Kenapa? Saya bilang kabur karena ya di iklan yang lain nggak masalah. Jadi ini kan jadi tanda tanya. Ada apa? Apa ada yang mendorong KPAI untuk menyerang Jarum kan gitu kan? Itu jadi pertanyaan. Ya mudah-mudahan tidak ada, tapi ya mudah-mudahan hoax itu informasi-informasi yang kita baca di beberapa media adanya dukungan-dukungan dana untuk kampanye anti rokok atau kampanye anti iklan rokok yang
digulirkan ke beberapa lembaga. Saya nggak tahu apakah KPAI salah satu. Mereka membantah, walaupun di website itu ada nama-namanya. Nah itu. Tetapi pada prinsipnya PB Jarum menurut saya ya nggak usah lah. Kalau memang niatnya untuk membangun, meningkatkan, dan mendorong atlet-atlet kita, ya kalau memang nggak boleh pakai itu. Karena saya baca di koran itu mereka kalau misalkan KPAI melarang, kami nggak mau lagi bikin audisi ini. Artinya kalau larangannya itu jangan ada logo iklan rokok itu, ya nggak usah pakai logo iklan rokok itu kan. Atau nggak usah pakai logo Jarum itu. Tetap aja dia bisa berkontribusi terhadap event itu sendiri kan. Karena ya dari segi harta ya kita nggak perlu ragukan kan. Artinya kalaupun misalkan tidak ada iklan itu, nggak rugi-rugi amat juga PT Jarum gitu. Maksud saya begitu. Karena biar bagaimanapun ya pembinaan atlet ini memang sebenarnya ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kita harapkan pemerintah ya seperti yang kita tahu sekarang, di mana kita atlet kita yang dibina oleh pemerintah, cabang atlet mana kita yang dibina oleh pemerintah yang kita artinya kita acungi jempol lah. Ya kita bisa lihat sendiri. Tapi kita berharap kalau misalkan ini memang murni bentuk pengabdian dari PB Jarum, ya nggak usah harus ada logo juga, ya audisi ini bisa dilakukan toh. Audisi ini bisa berjalan kan, audisi ini bisa diikuti kan. Kalau misalkan ya enggak pun ada logo seperti apa yang dipersoalkan KPAI. Nah itu menurut saya. Tetapi ya kalau persoalannya ini karena saya yang berdana, kemudian masa logo saya juga nggak bisa ada, ya lebih bagus usah saya bikin, ya itu lain cerita lah. Berarti ada kepentingan lain juga, berarti atas pelaksanaan event ini kan begitu. Nah itu menurut saya yang menjadi hal-hal yang perlu kita cermati. Oleh karena itu, kalau terjadi polemik ini terus-menerus dan akhirnya berakhir buntu, akan banyak orang yang kehilangan kesempatan, ya. Tetapi kalau misalkan mempertahankan argumentasi dari KPAI, maka semua event-event yang harus melalui sponsorship, khususnya yang menyangkut kegiatan event-event anak-anak, pencarian bakat kepada anak-anak akan berhenti. Maka negara ini nggak bakalan ada lagi atlet-atlet ke depan. Kita hanya mengharapkan ya yang dilakukan pemerintah yang belum tentu continue kan. Nah itu. Tetapi kalau KPAI memang punya kepentingan yang lain dari isu yang berkembang ini, bukan pure dia mau menyelamatkan atau bukan murni dia karena ada eksploitasi dalam tanda petik yang kata mereka itu ada sponsor atau ada kegiatan sponsor tersembunyi atau kegiatan iklan tersembunyi, maka ya KPAI harus diganti dong, harus dibersihkan lagi pemahamannya dong kalau begitu. Nah itu menurut saya. Jadi apa solusi dari persoalan ini? Bagi saya adalah yang paling pertama, negara harus ambil tanggung jawab, pemerintah harus ambil tanggung jawab terhadap pembinaan sumber daya manusia bangsa ini. Salah satu misalkan ya soal atlet bulu tangkis ini, ya pemerintah harus siap dong. Ketika PB Jarum nggak mau lagi, ya pemerintah harus bisa lakukan dong. Toh juga yang dibanggakan bangsa ini, toh juga yang mereka lakukan nanti berjuang untuk harga diri bangsa ini di luar negeri. Ya pemerintah ambil alih, jangan terlena, jangan merasa kebakaran jenggot gitu loh. Ya, karena ya salah satu program Presiden Jokowi di periode kedua kan peningkatan SDM. Tentu alokasi anggaran adalah alokasi untuk peningkatan SDM. Salah satu bulu tangkis ini atau pembinaan atlet ini adalah peningkatan SDM. Maka kesini harus diformulasi bagaimana caranya agar hal-hal seperti ini, bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan atau event-event seperti ini bisa tetap terlaksana tanpa harus ada kepentingan, konflik kepentingan antara orang per orang atau korporat per korporat untuk kemajuan bangsa ini atau kemajuan atlet-atlet kita di bidang cabang olahraga manapun. Oke. Terima kasih guys, ini salah satu pandangan saya. Saya nggak tahu seperti apa pandangan kalian. Apakah pandangan kalian juga sama seperti saya nggak ngerti. Tapi yang pasti bagi saya adalah negara yang paling pertama harus bertanggung jawab terhadap pembinaan seluruh potensi-potensi atlet-atlet warga negaranya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, dan biasakan berpendapat, bukan hanya maki-maki.